Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqfar dari iLex Indonesia. Nah kali ini lanjutin review-review sebelumnya ya. Jadi gue punya dua tablet mungil-mungil nih. Yaitu pertama adalah Huion Inspiroy H420X. Ya, yang kotaknya lucu ini. Ya. Kemudian ada XP Pen Star G430S. Ini ya. Nah jadi kali ini gue mau review kedua tablet ini menggunakan Android ya, handphone Android. Nah, handphone Android yang kali ini gue pakai adalah Poco M5. Ini yang mau gue pakai. Software yang gue pakai adalah aplikasi yang gue pakai ada seperti biasa ada Medibank, ada IBIS Pen, sama satu lagi Flipaclip. Ya, Flipaclip ya yang buat animasi. Oke. Jadi langsung aja kita ke handphone. Oke guys, jadi Huion H420X ini udah gue colokin ya ke tablet Android ya. Dia pakai OTG lagi ya karena dia bawaannya adalah USB buat laptop ya sebenarnya ya. Jadi dia butuh OTG Type C lagi buat nyambung ke handphone. Kemudian langsung dicolok ke Huionnya tanpa software dan aplikasi apa-apa. Jadi langsung plug and play. Oke, jadi coba kita tes. Nah, jadi keluarnya agak aneh ya. Kursornya kalau kiri ke kanan dia malah atas bawah, berarti posisi tabletnya adalah seperti ini. Tuh baru pas. Atas bawah ya. Dia juga memetakan layar ininya ya. Memetakan layar smartphone-nya. Oke, kita langsung masuk ke aplikasinya. Ini bisa di click and drag ya. Kita masuk ke IBIS Pen dulu yang pertama. Masuk ke My Gallery. There's no artwork. Yes, skip tutorial. Oke. Kita langsung tes ya. Pressernya cukup bekerja ya. Ini nyaman nih. Walaupun ada delay sedikit ya, tuh kelihatan ya. Kursornya di mana, dia agak ketinggalan, tapi overall ini tuh nyaman sebenarnya. Andunya masih andu. Ada andu ya? Ya hapus aja lah. Tuh, hapusnya juga enak nih, bisa dibesarin nih ukurannya nih. Oke. Ya, ini sih nyaman nih sebenarnya. Kursor salah. Tuh, ya. Pressernya juga bekerja tuh ya. Kalau gue tipisin, cuman mungkin nggak sesensitif kayak di laptop ya, tapi cukup oke lah ya kalau nggak narik objek ya. Kemudian bisa ditipisin lagi nih pennya ya, atau mau di lebih tipis lagi ya buat sketsa dulu segala macam. Gue nggak tes lebih jauh ya, tapi yang penting gue pastikan ini berfungsi layaknya grafik tablet aja, karena gue sendiri agak asing sama aplikasi IBIS Pen ini, tapi gue bisa make sure bahwa tablet ini berfungsi baik di Android, di Redmi Poco M5. Harusnya di hampir semua Redmi, kalau Poco aja bisa, di Redmi yang sekarang harusnya juga bisa dibilang gak ada masalah sih sebenarnya ya. Nah ya, ada delaynya sedikit tapi tidak signifikan, gak kerasa banget lah. Coba kita tes misalnya nyatet Jakarta. Loh kok hilang? Jakarta ibu kota negara. Oke sih kalau buat nulis nggak berasa delay, jadi nulisnya juga cukup nyaman ya. Tuh pressernya coba kerja yang baik. Huion H420X. Jelek banget tulisan gue ya, jadi bekerja dengan cukup baik. Jadi tablet ini memetakan secara vertikal, jadi bukan ditaruh kayak kita pakai laptop ya, karena layar laptop itu kan horizontal. Jadi dia layarnya cukup vertikal aja, benar-benar memetakan. Nah sekarang selain pemetaan tadi, gue mau coba bikin gambar bulat. Apakah pemetaan tablet ke layar ini benar-benar presisi? Gue coba gambar lingkaran ya. Cukup oke tuh. Nggak ada masalah, sedikit, tapi kalau udah terbiasa toh kita melihat layar tuh cukup presisi sih, nggak ada masalah ya. Tuh ya, agak sedikit lonjong sih, tapi sebenarnya gue udah yakin ini bulat sebenarnya. Nah coba lagi ya, cukup presisi, ada sedikit lah, tapi overall nggak terlalu kerasa dia melonjong, karena ada tablet yang kita udah bikin bulat sini tampilannya lonjong ya. Jadi ini hasil dari IBIS Pen menggunakan Huion
420X. Oke, sekarang kita coba di Medibank. Ada iklannya guys. Di sini malah agak lag-nya nggak terlalu kerasa ya. Cuman ini pressure-nya kenapa dia mati ya? Harusnya ada settingannya nih. Menu dulu di bukan, menu di sini. Setting pressure. Use brand pressure nih, ada nih use brand pressure. Reja yang bantuin kelewat tadi. Oh, pressure baru bisa. Oke, ini kita usahain dulu. Push. Ya. Jadi pressure-nya nggak cuman, nah ini ngapusnya gimana nih? Jadi pressure-nya nggak cuman besar kecilnya brush tuh, efek lukisannya paling udah 100% nih tuh, efeknya jadi kayak cat air tuh, kalau ditumpuk baru dia gelap. Ini enak banget nih sebenarnya, berarti cocok nih di Medibank nih tuh ya, tuh kayak lukisan tuh, kayak cat air, dan nggak terlalu berasa juga deh tuh. Gua agak nulis cepet nih, delaynya nggak terlalu kerasa lah ya, ada delaynya tapi nggak terlalu mengganggu. Oke, coba gue kecilin brushnya. Tuh, ya ilah. Tuh, ya. Jadi ini asik nih sebenarnya nih pakai Medibank nih. Gue bisa simpulkan nih asik nih buat pakai Medibank ya. Nggak ada delay yang gimana-gimana. Tuh, ya. Sekarang kita coba software yang lain. Coba Flipaclip. Nah, sekarang aku mau coba gambar lingkaran. Nah, ini ada delay sedikit ya, kerasa ya tuh. Ya, ada delaynya. Andonya mana? Ini ando. Ya, aku mau coba gambar bola. Oke. Oke, kita coba. Oke, play. Dung. Ya. Di sini pun juga berfungsi baik ya, walaupun nggak istimewa ya, bisa dipakai. Ada delay sedikit, brushnya juga nyaman. Setahu gua juga memang Medibank ini nggak ada malah iklan. Jadi bisa disimpulkan kalau buat pakai di Flipaclip memang tidak istimewa. Tapi kalau pressure kayaknya Flipaclip memang nggak ada pressure, setahu gua ya. Tuh, nggak ada pressure buat pen, jadi benar-benar sketsa biasa aja, vektor ya. Jadi maksudnya nggak ya, berfungsi baik lah ya. Gue nggak bisa ngetes pressure-nya di Flipaclip karena memang dia nggak ada. Oke ya, jadi dari 3 tadi kita coba sekarang adu lagi sama dipakai di XP Pen G430S ya. Kalau ini tadi hasil dari Huion H420X. Oke guys, XP Pen sudah terpasang. Nah, cuman di sini agak ada sedikit masalah nih ternyata nih, ya. Tapi sebelum gue lebih lanjut bahas ke masalahnya, ternyata XP Pen dia modenya tidak vertikal, ya, tapi horizontal, ya. Dan ini full. Biasanya yang full ini agak ngaco nih ininya nih, skalanya, ya. Kedua, nah ini baru masuk masalah, kursornya nggak nongol. Tadi sama Reza coba diutak-atik USB debuggingnya segala macam, bla 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 bla, masih nggak nongol juga, ya. Nah, sekarang kita langsung ke aplikasi, kita masuk ke IBIS Pen. Kita hapus dulu ya, pakai tangan aja, kemudian kecilin. Nah, bisa lihat ya, tuh kursornya nggak ada, lampunya nyala ya, kamera kelihatan nggak? Berarti sensornya sebenarnya nyala, cuman nggak ada kursor lagi, jadi susah juga nih ya. Tuh, padahal cukup enak tuh berasa. Oke. Gue berarti nggak usah bahas lebih lanjut. Artinya dia bisa berasa, tapi entah kenapa jauh kursornya nggak keluar. Oke, sekarang coba misalnya kita coba di Medibank. Nah, sekarang gue coba di Medibank. Oke, new canvas, create. Kan skalanya ngaco kan? Ini gue bikin lingkaran nih, skalanya ngaco. Ya, ini gue bikin lingkaran nih. Nah, ya. Sama kursornya juga gak kelihatan, jadi gue agak kesulitan kalau mau ngotak-atik ya.
Oke. Bagaimana kalau di Flipaclip yang iklannya sabrak-abrak? Ya, tuh sama kursornya nggak kelihatan tuh. Nah, ini gue bikin lingkaran jadinya lonjong di sini. Gimana ceritanya sini? Ya. Ya gitu guys. Berfungsi, cuman anehnya di Redmi Poco M5 ini nggak jalan sebagaimana mestinya. Jadi jelas pemenangnya adalah Huion H420X. Kita kembali ke depan. Oke guys, jadi jelas ya kesimpulannya sayang banget nih XP Pen bahkan langsung rontok di babak pertama dari 3 babak yang disediakan. Babak pertama tadi lah kita pakai IBIS Pen, babak kedua kita pakai Medibank, ketiga baru Flipaclip ya. Bahkan belum mulai aja, baru dicolok aja XP Pen udah rontok menggunakan ring tarungnya adalah Poco M5 ini tadi gitu ya. Tapi ini nggak 100% valid ya hasil uji gua, karena gua hanya menggunakan satu gadget. Nggak tahu kalau di Samsung, nggak tahu kalau di handphone mana lagi. Di iPhone bisa nggak sih iPhone? Mungkin bisa, mungkin gua nggak tahu ya. Kita nggak ada yang punya iPhone di sini. Belum ini soalnya masih beli handphone 2 jutaan ya. Tapi sebenarnya handphone 2 jutaan ini mewakili banyak teman-teman di luar sana lah. Mungkin rata-rata dari kita kan punya handphone range 1,5 sampai 2,5 juta sampai 3 juta lah ya. Mungkin range 4 juta 5 juta banyak, cuman gue yakin cukup mewakili di range yang 1,5 sampai 2,5 juta inilah. Karena handphone udah kelas rakyat banget lah ya. Jadi kesimpulan tadi adalah Huion H420X ini berhasil di 3 aplikasi tadi ya. Bahkan di Medibank tadi asik banget dipakainya ya, bener-bener kayak pakai watercolor, pakai marker, alkohol marker gitu, asik banget buat nge-drawing, coloring segala macam, asik banget. Kemudian pressure-nya juga empuk banget tadi di Medibank ya. Tapi sayang banget XP Pen, aduh kursornya aja nggak nongol, jadi kita bingung. Dan gue coba otak-atik scalingnya juga, gue juga bingung juga kenapa dia bisanya di horizontal aja, nggak bisa di setting portrait kayak Huion tadi gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman pernah nguji di handphone lain nggak apa-apa, komen aja. Oh bang, gue di Samsung gue berhasil, oh gue di handphone apa lagi, Vivo segala macam berhasil, nggak masalah ya. Share aja, karena tadi gue bilang ini nggak 100% valid. Gue hanya mau nyoba di satu gadget ini ya, Xiaomi Poco M5 ya. Jadi kalau teman-teman share, mau cerita pengalamannya pakai HP lain, monggo ya gitu. Nah seperti biasa, nanti kedua tablet ini bakal dilepas di Tokopedia dengan harga tentunya di bawah rata-rata dari toko yang ada, second, tapi nggak second amat karena hanya dipakai untuk review di iLinks Indonesia aja. Gue bisa jamin barang-barang ini masih mulus 99,9%. Kalaupun ada baret di papannya, baret uji coba aja. Insya Allah nggak pernah jatuh, disimpan dengan baik di lemari ya. Nggak ada lembab, kardusnya juga utuh, masih mulus segala macam. Jadi monggo nanti kalau udah dinaikin ke Tokopedia akan diumumin di IG iLinks seperti biasa @iLinks ya di sini nih. Oke. Tunggu aja story-nya nanti nongol kalau udah dinaikin dijualin. Langsung buru-buru beli, karena biasanya iLinks kalau jualan barang X-Review itu umurnya nggak lebih dari 48 jam. Ya begitu naik besok ada yang beli langsung. Dan teman-teman yang beli ini nggak nanggung-nanggung. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah ya. Bahkan pernah kayak dari luar Sumatera, dari luar Jawa kayak pernah sekali gitu. Karena itu kan lebih murah daripada beli di toko dan cuman mulus buat uji coba doang. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita akan coba review barang-barang lain lagi. Reza udah mulai tertarik buat review TWS. Nanti ujung-ujungnya minta jajan ya buat beli TWS. Cuman kalau oke bisa dijual juga kali ya TWS segala macam. Keyboard juga kita mau coba ngembangin lagi. Nah kalau teman-teman ada komen, bang review model gini-gini lagi dong, jangan cuma itu aja, ini kayak di review segala macam. Oke ya, kalau ada saran masukan silakan komen di bawah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan ya malah bersin kan, gue udah lagi ngomong lagi asik loh nih padahal nih ya. Aduh Reza. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan goodbye.